Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman hidup adalah guru yang berharga dalam hidup manusia. Apalagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan yang dilalui tidak selalu mudah, juga termasuk ketika kita sebagai orang percaya hendak hidup di dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Sehingga seringkali timbul pertanyaan dari orang-orang percaya, mengapa ketika kita hendak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kesulitan demi kesulitan mulai menerpa kita? Saudara, memang firman Tuhan mengatakan demikian di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, mungkin tidak semua orang Kristen mengalami penderitaan karena aniaya. Namun orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan Tuhan memiliki keniscayaan dia tidak mudah melalui kehidupannya. Sebenarnya melalui semuanya itu, apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita? Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah kesaksian Rasul Paulus terkait dengan pengalamannya dalam pelayanannya yang sungguh-sungguh dapat saja membuat Rasul Paulus itu putus asa karena penderitaan yang maha berat yang harus dia hadapi. Namun kita mendapatkan bahwa seorang Rasul Paulus, dia tetap kuat dan tetap melakukan panggilannya dengan setia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, persekutuan orang-orang percaya itu menjadi kekuatan orang percaya di dalam menghadapi kehidupan dengan imannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, bagaimana orang percaya hari ini memandang persekutuan orang percaya? Saudara, ada kalanya orang-orang percaya tidak mau ambil bagian dalam persekutuan.
Tapi dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, kita mendapat gambaran betapa pentingnya persekutuan orang percaya. Dari mana kita tahu? Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, sama seperti kamu turut mengambil bagian. Saudara, kata mengambil bagian itu sebenarnya punya pengertian persekutuan. Ada kalimat yang lain, kamu juga turut mengambil bagian. Saudara, itu persekutuan. Di ayat 11 dikatakan, kamu juga turut membantu mendoakan kami. Turut membantu itulah persekutuan. Saudara, melalui persekutuan orang-orang percaya ini, maka ketika Rasul Paulus dan kawan-kawan mengerjakan pekerjaan misinya yang maha berat itu, mereka mendapat kekuatan. Mereka tetap memiliki semangat mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka dimampukan untuk setia. Saudara, itulah maksud Tuhan dengan persekutuan orang percaya. Saudara, kita tahu persekutuan orang percaya itu bukan karena usaha manusia, tetapi itu pekerjaan Roh. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita terhisap di dalam persekutuan orang percaya yang disebut sebagai gereja. Saudara, betapa penting kita hidup di dalam persekutuan. Bukan saja kita dikuatkan oleh saudara-saudara seiman yang lain di dalam menghadapi kehidupan tidak mudah, namun kita sendiri juga bisa mengambil bagian, menguatkan saudara-saudara seiman di dalam hidup bagi Kristus, di dalam melayani Kristus. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita boleh setia sampai akhir, bahkan sampai bertemu muka dengan Kristus. Saudara, itu adalah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, mari, jangan kita menghindari persekutuan di antara kita, namun kita terlibat di dalamnya, karena Tuhan mau memakai persekutuan itu bagi kemuliaannya, menjadi berkat bagi kita, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara, pengalaman yang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, melainkan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Rasul Paulus itu bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Karena hidupnya sangat bergantung kepada sikap orang lain kepadanya, maka dikatakan bahwa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saudara, artinya Rasul Paulus tidak bisa membela diri. Rasul Paulus tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan diri. Saudara, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, ada kalanya keterpojokan dalam hidup kita itu membuat kita sadar bahwa diri kita ini rapuh. Diri kita ini sebetulnya sangat terbatas. Diri kita ini sebetulnya tidak dapat diandalkan. Seringkali kita suka lupa diri ketika kita tidak menghadapi situasi kondisi yang sangat terpojok. Kita masih berpikir bahwa kita masih sanggup melepaskan diri, kita masih sanggup membela diri, kita masih sanggup melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, pengalaman keterpojokan Rasul Paulus menyadarkan dia bahwa
yang sebetulnya kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Yang bijaksana adalah kita harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga saudara, apapun yang kita alami, kita tidak pernah menjadi orang yang terpojok. Karena Tuhan tidak pernah dipojokkan oleh siapapun. Bagi Tuhan, selalu ada jalan untuk kita mengalami kelepasan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan, belajar untuk bersandar kepada Tuhan, dan belajar untuk mengakui otoritas Dia dan rencananya. Dan saya percaya, kita tidak akan putus asa dalam hidup ini, apapun situasi kondisinya. Karena tidak ada siapapun yang dapat memojokkan Tuhan yang kita percaya. Karena Dia Allah yang berotoritas berdaulat, dan Allah yang maha kuasa, dan Allah yang mencintai kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah apa yang kami renungkan sungguh-sungguh menjadi kehidupan nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.